Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kedua kali ini mengenai pelajaran pembiakan tanaman perkebunan, kita akan membahas mengenai pembiakan tanaman secara generatif. Sebelum melakukan pembiakan tanaman secara generatif, maka terlebih dahulu kita harus menyiapkan bahan tanam. Adapun bahan tanam yang biasa digunakan untuk pembiakan adalah 1. Biji atau benih digunakan untuk pembiakan secara generatif. 2. Non biji, yaitu digunakan untuk pembiakan vegetatif. Sebelum melakukan pembiakan secara generatif, terlebih dahulu kita harus memilih tanaman induk atau tanaman tetua. Pada kali ini, kita membahas tanaman induk kelapa sawit. Berikut kriteria pohon induk untuk kelapa sawit. Pertumbuhan vegetatif lambat, produksi tinggi, persentase buah per tandan 60% sampai 70%, kadar minyak daging buah sekitar 60%, dan kadar minyak per tandan sekitar 27%. Bentuk pohon baik, pelepah tidak sempit, subur, bebas serangan hama penyakit. 2. Kriteria pohon bapak. Daya gabung sifat genetis baik, kadar minyak daging buah lebih dari 24%, subur, dan bebas dari serangan hama penyakit. Persilangan tanaman kelapa sawit. A. Pemeriksaan pohon induk dan pohon bapak. Di sini, yang dijadikan sebagai pohon induk diambil dari varietas Dura dan pohon bapak dari varietas Pesipera. B. Pembungkusan tandan bunga dilakukan sekitar 10-12 hari sebelum bunga mulai mekar. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya penyerbukan sebelum dilakukan penyerbukan silang. C. Penyerbukan tandan bunga betina. Hal ini dilakukan oleh petugas yang ahli. D. Pembukaan bungkus. Setelah dilakukan persilangan dan telah terjadi penyerbukan dan pembuahan, maka dilakukan pembukaan bungkus, kemudian pemanenan tandan hasil. Berikut adalah gambar bunga jantan dan bunga betina yang siap untuk disilangkan. Proses persilangan dilakukan oleh tenaga ahlinya, dilakukan secara langsung di atas pohon. Setelah dilakukan penyerbukan, maka bunga ini akan dibungkus dengan tujuan untuk menghindari terjadinya kontaminasi serbuk sari dari bunga pohon tanaman lain. Perbedaan varietas kelapa sawit. Berikut adalah varietas Dura. Ciri-ciri kelapa sawit dengan varietas Dura yang diambil sebagai pohon induk memiliki cangkang tebal, daging buah atau mesokarp tipis, dan cangkang yang tebal dengan kernel atau endokarp besar. Varietas Pesipera memiliki mesokarp yang tebal atau daging buah tebal, sementara tidak memiliki cangkang dan endosperm yang kecil. Nah, inilah yang disilangkan. Terjadilah varietas baru, yaitu yang diberi nama Tenera dengan ciri-ciri cangkang tebal. Bukan cangkang. Ciri-ciri mesokarpnya tebal atau daging buah tebal, kemudian
cangkang tipis, dan kernel atau endosperm yang tebal. Perkecambahan benih. Tipe perkecambahan benih secara umum terbagi menjadi dua. Satu, tipe epigeal. Perhatikan, pada perkecambahan tipe epigeal, maka kotiledon akan terangkat ke atas permukaan tanah karena terjadinya proses pemanjangan pada hipokotil. Dan epikotil juga ikut memanjang bersamaan dengan pemanjangan hipokotil. 2. Tipe hipogeal atau hipogeus. Di sini tidak terjadi pemanjangan pada hipokotil. Kotiledon tetap tertinggal di dalam tanah dan terjadi pemanjangan pada epikotil. Plumula terus memanjang. Berikut adalah perbedaan tipe perkecambahan benih. Perhatikan dengan baik. Tipe epigeal terjadi pemanjangan hipokotil sehingga bijinya ikut terangkat ke atas permukaan tanah. Sedangkan pada tipe hipogeal, kotiledon tetap tertinggal di dalam tanah, yang memanjang adalah epikotilnya. Yang dikatakan epikotil adalah batang atau tunas yang berada di atas kotiledon. Kotiledon adalah keping biji. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perkecambahan benih. A. Faktor dalam, yaitu tingkat kemasakan benih, ukuran benih, dormansi, penghambat perkecambahan. B. Faktor luar benih, yaitu air, temperatur, oksigen, dan cahaya. Demikianlah materi pembiakan pada pertemuan kali ini. Kita lanjutkan pada materi berikutnya di waktu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.